Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Hidayanti NIM E20193123 akan mempresentasikan tentang materi teori tabungan dan investasi dalam ekonomi Islam. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian teori tabungan. Tabungan adalah bagian dari pendapatan yang disimpan atau tidak dibelanjakan. Tabungan biasanya disimbolkan dengan huruf S atau bisa juga disebut selisih langsung antara pendapatan nasional dengan konsumsi agregat. Bisa dirumuskan dalam S sama dengan Y dikurangi C. Menurut Manzarkaf dan Umar Chatra bahwa pengeluaran yang berlebihan dilarang. Penimbunan simpanan juga dikecam oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber-sumber daya telah disediakan Allah, harus dipergunakan untuk digunakan oleh pemiliknya dalam batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diperuntukkan bagi orang lain yang membutuhkan sehingga memenuhi tujuan dasar penciptanya. Dengan demikian, dalam Islam jelas merupakan sebuah konsekuensi atau respon dari prinsip ekonomi Islam dan nilai moral Islam yang menyebutkan bahwa manusia haruslah hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan karena Allah Subhanahu wa taala sangat mengutuk perbuatan israf atau pemborosan dan tabzir, menghamburkan uang tanpa guna, serta mereka diri sendiri dan keturunannya dianjurkan ada dalam kondisi yang tidak fakir. Jadi dapat dikatakan bahwa motivasi utama orang menabung di sini adalah nilai moral hidup sederhana atau hidup hemat dan keutamaan tidak fakir, serta efek zakat tabungan akan mendorong umat Islam untuk lebih sering melakukan investasi sehingga akan mengurangi kesenjangan sosial yang ada. Baik, kemudian pengertian investasi. Secara singkat, investasi dapat didefinisikan sebagai tambahan bersih terhadap stok kapital yang ada. Istilah lain dari investasi adalah akumulasi modal atau pembentukan modal. Dengan demikian, di dalam makroekonomi, pengertian investasi atau akumulasi modal itu adalah berbeda atau tidak sama dengan modal. Biasanya, yang dimaksud dengan investasi adalah investasi bruto oleh perusahaan, yaitu jumlah nilai pasar dan bangunan-bangunan dan peralatan-peralatan yang tahan lama serta perubahan di dalam nilai persediaan perusahaan. Jadi, investasi bruto meliputi pembangunan pabrik, pembelian mesin-mesin yang baru dan pembangunan rumah baru serta tambahan persediaan perusahaan. Pembelian rumah oleh seseorang pribadi tidak dimasukkan sebagai investasi melainkan konsumsi. Sedangkan pembelian rumah oleh perusahaan untuk karyawan-karyawannya dapat dikatakan sebagai investasi. Jadi yang mengadakan investasi hanyalah perusahaan, karena investasi adalah penanam modal untuk menghasilkan kembali di setiap perusahaan. Setiap kali tentu saja ada barang-barang yang aus sehingga harus diperhitungkan penyusutannya. Investasi kotor atau bruto dikurangi dengan penyusutan adalah investasi bersih. Kemudian, investasi merupakan pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal, perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Ada 3 bentuk pengeluaran investasi. Yang pertama yaitu investasi tetap bisnis atau business fixed investment, yaitu pengeluaran investasi untuk pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. Yang kedua yaitu investasi residensial atau residential investment, yaitu pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan lainnya. Yang ketiga yaitu investasi persediaan atau inventory investment, yaitu berupa pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah, dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional. Kemudian teori investasi dalam Islam.
Teori investasi dengan pendekatan ekonomi Islam tentu berbeda dengan teori investasi konvensional. Perbedaannya karena fungsi investasi dalam ekonomi konvensional dipengaruhi tingkat suku bunga. Hal ini tentunya tidak berlaku untuk pendekatan ekonomi Islam. Secara lebih spesifik, Metwalli 1993 mengembangkan suatu fungsi investasi dalam perekonomian Islam akan sangat berbeda dari perekonomian yang non-Islam. Model yang dikembangkan mengasumsikan tingkat suku bunga 0. Ia mengganti variabel suku bunga dengan variabel expected rate or profit. Atau pergantian variabel ini membawa perubahan mendasar karena tingkat suku bunga ditentukan oleh pasar kredit atau credit market dan bukan ditentukan oleh tingkat profitabilitas bisnis pengusaha. Sedangkan variabel expect rate of profit ditentukan oleh karakteristik bisnis pengusaha. Asumsi lain yang digunakan adalah yang pertama, yaitu terdapat denda atau penimbunan aset-aset yang tidak ada manfaat. Yang kedua, dilarangnya segala bentuk spekulasi dan tindakan perjudian. Dan yang ketiga, tingkat suku bunga pada semua jenis dana pinjaman adalah 0. Jadi para investor atau penabung muslim dapat memilih di antara 3 alternatif untuk memanfaatkan dananya, yaitu memegang dananya dalam bentuk tunai. Yang kedua, memegang dananya dalam bentuk aset-aset yang tidak menghasilkan pendapat atau contoh deposito bank, pinjaman, properti, perhiasan. Yang ketiga, yaitu menginvestasikan dananya menjadi investor dalam proyek yang dapat menambah persediaan modal negara. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menabung dan berinvestasi. Faktor yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi tabungan dalam konsep ekonomi konvensional. Yang pertama, kekayaan yang telah terkumpul. Sebagai akibat dari mendapat harta warisan atau tabungan yang banyak sebagai akibat pengusaha di masa lalu, maka seseorang berhasil mempunyai kekayaan yang mencukupi. Dalam keadaan seperti ini, ia sudah tidak terdorong lagi untuk menabung lebih banyak. Maka, lebih besar bagian dari pendapatan yang digunakan untuk konsumsi di masa sekarang. Yang kedua yaitu suku bunga. Suku bunga dapatlah dipandang sebagai pendapatan yang diperoleh dari melakukan tabungan. Rumah tangga akan membuat lebih banyak tabungan apabila suku bunga tinggi karena lebih banyak pendapatan dari penabungan yang diperoleh. Yang ketiga, sikap berhemat. Faktor yang tiga yaitu sikap berhemat. Berbagai masyarakat mempunyai sikap yang berbeda dalam menabung dan berbelanja. Ada masyarakat yang tidak suka berbelanja berlebih-lebihan dan lebih mementingkan tabungan. Yang keempat yaitu keadaan perekonomian. Dalam perekonomian yang tumbuh dengan pesat dan tidak banyak pengangguran, masyarakat berkecenderungan melakukan pengeluaran yang lebih aktif, mereka mempunyai kecenderungan berbelanja lebih banyak pada masa kini dan kurang menabung. Tetapi dalam kegiatan perekonomian yang lambat dan pengangguran menunjukkan tendensi meningkat, maka sikap masyarakat dalam menggunakan uang dan pendapatannya menjadi makin berhati-hati. Kemudian, distribusi pendapatan. Dalam masyarakat yang distribusinya tidak merata, lebih banyak tabungan akan dapat diperoleh. Dalam masyarakat demikian, sebagian besar pendapatan nasional dinikmati oleh segolongan kecil penduduk yang sangat kaya, dan golongan masyarakat kedua yaitu mempunyai kecenderungan menabung yang tinggi. Maka mereka dapat menciptakan tabungan yang banyak. Kemudian yang terakhir yaitu tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Program dana pensiun dijalankan di berbagai negara. Ada negara yang memberikan pensiun yang cukup tinggi kepada golongan penduduknya yang telah tua. Apabila pendapatan dari pensiun besar jumlahnya, para pekerja tidak terdorong untuk melakukan tabungan yang banyak pada masa bekerja, dan ini menaikkan tingkat konsumsi. Kemudian faktor menabung dalam konsep ekonomi Islam. Alokasi anggaran konsumsi seorang muslim akan mempengaruhi keputusannya dalam menabung dan investasi.
Seseorang biasanya akan menabung sebagian dari pendapatnya dengan beragam motif, antara lain yang pertama untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian masa depan, yang kedua untuk persiapan pembelian suatu barang konsumsi di masa depan, serta untuk mengakumulasikan kekayaannya. Kemudian faktor investasi dalam konsep ekonomi Islam. Yang pertama ada tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh dan suku bunga. Yang kedua, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Kemudian yang ketiga, kemajuan teknologi. Dan keempat, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Dan yang terakhir, keuntungan yang diperoleh perusahaan. Kemudian yang terakhir, faktor investasi dalam Islam. Demikian pula seorang akan mengalokasikan sebagian dasar dari anggarannya untuk investasi, yaitu menanamkannya pada sektor produktif. Dengan investasi, maka seorang rela mengorbankan konsumsinya sekarang dengan harapan akan mendapatkan hasil di masa yang akan datang. Jelas bahwa investasi dalam ekonomi Islam adalah fungsi dari tingkat keuntungan yang diharapkan. Tingkat keuntungan yang diharapkan tergantung pada pangsa keuntungan relatif antara investor dan penyedia dana sebagai mitra usaha, tingkat zakat dan biaya lain atas dana yang tidak kurang produktif juga berpengaruh nyata atas keputusan investasi. Menurut Metwali 1995, investasi di negara-negara penganut ekonomi Islam dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, ada sanksi terhadap pemegang aset yang kurang atau tidak produktif. Yang kedua, dilarang melakukan berbagai bentuk spekulasi dan segala macam judi. Yang ketiga, yaitu tingkat bunga untuk berbagai pinjaman sama dengan 0. Sehingga orang muslim dapat memilih 3 alternatif atas dananya, yaitu memegang kekayaannya dalam bentuk uang kas, memegang tabungannya dalam bentuk aset tanpa produksi seperti deposito, real estate, dan permata. Kemudian menginvestasikan tabungannya seperti memiliki proyek-proyek yang menambah persediaan kapital nasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.